Nah, berikut merupakan alur pengadaan calon ASN Bapak Ibu. Ini kami mengingatkan kembali. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan rincian formasi pada SI-ASN perencanaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman di BKN dan di PAN-RB melakukan verbal formasi dan selanjutnya untuk ditetapkan formasi tersebut oleh Pak Menteri PAN-RB. Dan Bapak Ibu mengumumkan pengadaan ASN untuk di instansi Bapak Ibu, dan selanjutnya peserta juga dapat membuat akun, jadi membuat akun baru ya Bapak Ibu, dan melakukan registrasi pada SSC ASN. Jadi kalau ada pertanyaan P3K tahun ini apakah membuat akun atau menggunakan akun pada tahun 2022 pada saat pendataan, ini jawabannya tahun ini kita membuat akun baru Bapak Ibu. Jadi membuat akun baru dan registrasi pada SSC ASN, di mana nanti akan secara otomatis mengecek data kependudukan ke Dukcapil. Jadi kalau ada permasalahan data Dukcapil, data kependudukan, silakan diarahkan non ASN-nya untuk melapor ke Dukcapil terdekat atau ke call center Dukcapil, Dirjen Dukcapil di pusat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu selaku panitia seleksi instansi, di mana Bapak Ibu membandingkan antara pengumuman dengan unggahan dokumen yang diunggah oleh para pelamar. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk mengecek keabsahannya, dan pengumuman ini jangan sampai ada perbedaan antara pengumuman dengan yang Bapak Ibu setting di admin. Ya, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin pada saat CPNS, karena kami menemukan banyak laporan terkait misalnya minta turun status untuk memperbaiki syarat-syarat administrasi. Karena di pengumuman ada tapi di sistem tidak ada, atau di sistem ada tapi di pengumuman tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya ada masa sanggah. Ini juga kita berikan kesempatan untuk masa sanggah dan Bapak Ibu melakukan jawab sanggah, dan peserta yang lolos ini lanjut ke mengikuti SKT atau seleksi kompetensi maupun SKT tambahan. Dan bagi yang tidak lolos melakukan sanggah, dan nanti kita pengolahan by system Bapak Ibu tidak ada passing grade untuk P3K, jadi kita menggunakan sistem rankingan, jadi berdasarkan nilai tertinggi Bapak Ibu. Jadi tesnya menggunakan sistem CAT, jadi ini bukan tes formalitas ya Bapak Ibu, jadi tesnya menggunakan sistem CAT tapi tidak ada passing grade untuk P3K, khusus P3K tidak passing grade. Dan nanti pengolahannya kita akan melakukan optimalisasi langsung ya Bapak Ibu ya, untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Dan nanti ada jawab sanggah bagi yang ada SKT tambahan ya, bagi ada SKT tambahan. Tapi karena ini untuk non ASN, kami sarankan juga Bapak Ibu tidak perlu ada SKT tambahan ya, tidak perlu ada SKT tambahan. Jadi cukup seleksi kompetensi aja yang sudah siap. Karena ini kan untuk non ASN kita ya, untuk pengangkatan. Sebisa mungkin dipermudah untuk pengangkatan non ASN untuk menjadi ASN. Dan selanjutnya pengumuman kelulusan dan pasca sanggah serta pengisian DRH. Nah, ini pengisian DRH dilakukan di SSC ASN. Nanti usul penetapan NIP-nya itu langsung ke SI ASN ya Bapak Ibu. Karena apa? Referensi datanya sudah sama antara di SSC ASN maupun di SI ASN. Nah, ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Berikutnya ini kita sudah melakukan integrasi dari mulai pemberian alokasi formasi pada Kementerian PAN-RB, dan lanjutnya Bapak Ibu di instansi merinci formasi dan BKN menerbitkan pertek kebutuhan ASN, dan teman-teman di PAN-RB memverval dan menetapkan formasi ASN. Itu dilakukan pada SI ASN. Makanya di tahun ini Bapak Ibu antara formasi yang Bapak Ibu usulkan dan formasi yang ditetapkan itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda ya. Mereka sama, dan Bapak Ibu bisa pantau di SI ASN terkait formasi-formasi yang Bapak Ibu usulkan dan sudah ditetapkan oleh Pak Menteri PAN-RB. Selanjutnya data formasi tersebut dialirkan ke SSC ASN. Nah, makanya antara di SI ASN dan SSC ASN ini menggunakan data yang sama karena referensi datanya sama. Diharapkan tidak ada perbedaan. Agar ini untuk tujuannya apa? Untuk mempercepat proses sampai dengan penetapan NIP-nya nantinya, NIP 3K ini. Jadi tidak ada lagi kita melakukan penyesuaian jabatan. Misalnya kalau dulu sebagai contoh jabatan peranata komputer. Nah, di SK formasi di SSC ASN berbunyi ahli pertama peranata komputer, tapi sekarang sudah berbunyinya peranata komputer ahli pertama. Ini sudah sesuai dengan referensi jabatan yang ada di SI ASN.
Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot merubah nanti pada saat usul NIP-nya. Jadi tidak langsung aja menetapkan siapa orang-orang yang lulus, peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan NIP 3. Nah selanjutnya ini SSCASN portalnya sama seperti CPNS Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada layanan portal SSCASN. Ini kami masih pertimbangan juga. Ketika pencarian formasi, karena ini P3K, formasinya formasi khusus ya Bapak Ibu ya. Dan para pelamarnya pun sudah Bapak Ibu bisa identifikasi siapa aja pelamarnya. Karena merupakan pegawai-pegawai Bapak Ibu yang aktif bekerja di instansi Bapak Ibu. Ini nanti juga kita masih mempertimbangkan apakah nanti masih menggunakan sistem blind competition, maksudnya di mana tidak terlihat jumlah pelamarnya untuk tiap-tiap formasi, atau kita buka. Ya nanti kita kami menuju kebijakan dari pimpinan, arahan dari pimpinan, apakah ini kita akan buka atau tetap seperti metode CPNS di mana ada blind competition seperti itu. Nah tapi terkait lagi karena ini untuk formasi khusus dan pelamarnya sudah terdeteksi, bisa diidentifikasi siapa pelamarnya, maka ada kemungkinan juga kita untuk membuka jumlah pelamar setiap update di dalam portal SSCASN. Nah selanjutnya untuk registrasi admin ini tidak perlu lagi Bapak Ibu, karena bagi Bapak Ibu yang sudah menyelenggarakan CPNS, maka adminnya tetap sama ya, jadi tidak ada perubahan admin. Tahun ini tidak ada perbedaan admin CPNS maupun admin P3K. Ya ini untuk mempermudah kami dalam memanage admin-admin instansi. Nah selanjutnya ada layanan admin yang kita hari ini akan bimbingkan, nanti teknisnya detailnya akan disampaikan oleh Mbak Indana sebagai fasilitatornya pada layanan admin. Dan ada juga layanan pendaftaran, verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk, dashboard, dan integrasi. Ya, gitu. Nah ini kalau ini nanti untuk instansi pusat ya Bapak Ibu ya, jadi ada pengelompokan. Kalau di instansi daerah itu tidak ada pengelompokan. Selanjutnya ini portal SSCASN. Ini masih sama Bapak Ibu, kita mengintegrasikan data dari SIASN dan nanti Bapak Ibu masuk ke admin untuk men-setting syarat-syarat administratifnya, syarat administratif. Jadi ada syarat-syarat yang memang udah default dari SSCASN yang diinjek oleh teman-teman di Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian atau PDPIK. Syarat-syarat administrasi apa yang wajib untuk jabatan P3K, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan syarat-syarat tambahan, itu dipersilakan nanti ya di admin. Dan di sini juga nanti ada rentan penghasilan Bapak Ibu. Rentan penghasilan yang udah Bapak Ibu setting di SIASN, nanti bisa juga Bapak Ibu mengedit penghasilannya, misalnya tahun ini ternyata TKD-nya sudah meningkat ya. Itu bisa juga diedit. Nah, ini sesuai Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana Bapak Ibu. Ini sudah ditetapkan juga formasinya. Jadi tahun ini kita ada juga jabatan-jabatan yang sesuai dengan jabatan pelaksana untuk P3K. Nah, P3K ini, jabatan pelaksana ini kemungkinan hanya di tahun ini Bapak Ibu untuk adanya ya. Jadi tahun depan belum tentu bisa masih kita gunakan jabatan ini untuk pengadaan tahun 2025, tapi untuk 2024 ini kita ada difasilitasi dengan Kemenpan 11 tahun 2024. Ya nanti Bapak Ibu arahkan si pelamar, calon-calon pelamar ini berdasarkan pendidikan yang bersangkutan atau alokasi yang Bapak Ibu sudah tetapkan untuk si pelamar tersebut. Ya, jadi agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya, tidak terjadi tumpang tindih. Karena nanti proses optimalisasi akan dilakukan secara otomatis, secara sistem ya, tidak dilakukan secara manual Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada penata layanan operasional kosong di satu tempat, maka diisi dari tempat lain ya. Jadi penempatan lain itu dilakukan secara otomatis by sistem optimalisasinya. Nah ini merupakan dokumen default P3K Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari sekarang boleh langsung menginformasikan ke tenaga non-ASN di instansi Bapak Ibu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Seperti pas foto, ini dokumen wajib seperti pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Ini juga udah boleh mulai disiapkan untuk tenaga non-ASN yang mulai foto gitu.
Terus KTP, ini KTP asli Bapak Ibu. Kalaupun KTP-nya hilang, nanti digantikan dengan suket dari Dukcapil. Tapi karena waktunya masih ada, upayakan untuk menggunakan KTP asli ya, untuk mempermudah nanti pada saat pelaksanaan ujian CAT. Karena pada saat pelaksanaan ujian CAT, Bapak Ibu juga di instansi nanti pada saat pendaftaran ujian CAT, di lokasi ujian CAT, itu juga nanti mengecek keabsahan KTP-nya. Nah selanjutnya ijazah. Ini ijazah asli bagi lulusan luar negeri seperti biasa, seperti dengan CPNS, wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, itu. Begitupun dengan transkrip nilai, Bapak Ibu. Dan perlu diingatkan karena ini ada P3K pelaksana yang pendidikannya mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat, maka ada potensi ijazah dan transkrip nilai di dokumen yang sama, ya. Jadi bisa jadi halaman depannya ini ijazahnya, halaman belakangnya itu transkrip nilai. Bisa jadi itu nanti dijadikan satu file seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu ini perlu diingat juga, ini mulai diingatkan kalau misalnya ada pegawai di Bapak Ibu, pegawai non ASN yang ijazahnya atau transkrip nilainya hilang, silakan diurus untuk surat keterangan pengganti ijazah. Surat keterangan pengganti ijazah dari pihak yang berwenang. Ini mulai diurus dari sekarang Bapak Ibu agar nanti pada saat pembukaan ini tidak gerasa-gerusu ya. Sudah siap semua dokumen ijazah maupun transkrip nilainya. Nah selanjutnya untuk surat lamaran, ini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang Bapak Ibu unggah nantinya ya dan umumkan. Jadi untuk mempermudah, kami sarankan Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan dari sekarang surat lamaran dan format surat pernyataan. Ya, surat lamaran dan surat pernyataan. Kalau bisa sudah mengunggahnya dalam bentuk Word ya. Jadi agar mempermudah para pelamar sehingga tidak perlu lagi kalau misalnya bentuknya PDF ini harus dikonvert ke dalam file PDF, file Word gitu ya. Nah kalau bentuknya Word kan tinggal mereka unduh, tinggal mengisi sesuai dengan format yang Bapak Ibu sudah sesuai siapkan. Nah selanjutnya surat pengalaman kerja. Ini surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi pengalaman kerja ditandatangani minimal oleh pimpinan unit kerja. Tapi jika Bapak Ibu menetapkan misalnya ini wajib ditandatangani oleh eselon 2 atau kepala badan, itu silakan Bapak Ibu. Tapi ini harus diumumkan agak jauh-jauh hari ya, agar nanti pelamar juga ada waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah selanjutnya ini untuk sertifikat. Ya sertifikat ini nanti kalau untuk ada guru nanti ada sertifikat pendidik untuk P3K guru, dan bagi jabatan yang wajib STR ini untuk nakes ya, itu juga ada sertifikatnya STR, surat tanda registrasinya itu nanti disiapkan juga oleh masing-masing pelamar. Dan Bapak Ibu perlu diingat juga nanti pada saat pengumuman jabatan mana aja yang wajib ada mengupload STR itu juga Bapak Ibu umumkan juga ya. Atau ada jabatan yang misalnya sertifikatnya ditentukan oleh instansi pembina, itu ada Bapak Ibu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya jabatannya seluruhnya jabatan pelaksana, P3K pelaksana, maka sertifikat yang ditentukan instansi pembina ini tidak perlu ada ya, karena tidak ada sertifikatnya seperti itu. Nah ini berikutnya ini merupakan mekanisme P3K, mekanisme P3K, seleksi P3K Bapak Ibu. Jadi nanti ada pelamar prioritas. Ini untuk Bapak Ibu di instansi, ini sesuai dengan peraturan Kepmenpan sampai dengan saat ini ya, 347, 348, 349, ini ada pelamar prioritas. Nah kalau di guru itu prioritas itu berarti pelamar P1, sisa P1 ya masih ada. Dan kalau di JF Kesehatan itu D4 bidang pendidik tahun 2023 ya, jadi itu merupakan pelamar prioritas. Dan nanti ada juga XTHK2 kalau Bapak Ibu masih ada pelamar XTHK2, dan ini non ASN terdata di database BKN ya. Jadi nanti urutan prioritasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berapapun nilainya kalau prioritas dia langsung lulus gitu, sesuai Kemenpan. Dan yang paling penting para pelamar ini bekerja di instansi Bapak Ibu dan minimal sudah 2 tahun berturut-turut pada saat melamar ya. Jadi pada saat melamar sudah 2 tahun berturut-turut di instansi Bapak Ibu, mulai pengalaman. Dan ujiannya nanti menggunakan sistem CAT dengan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ya. Jadi bukan tidak ada passing grade atau nilai ambang batas untuk P3K di tahun ini. Karena formasinya semuanya formasi khusus ya Bapak Ibu.
Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita bisa lanjut ke Mbak Indana ya untuk teknis adminnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk kita ada sesi untuk tanya jawab ya, atau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, berikut ini Mbak Indah dari Nagan Raya. Ya, jadi untuk THK 2 kami melihat data THK 2 yang dari tahun 2013 itu ya pendataannya. Jadi selama yang bersangkutan belum menjadi ASN, maka berarti harusnya masih ada datanya di kami sebagai THK 2 itu nanti diinputkan aja, dicoba saat mendaftar menginputkan nomor THK 2-nya. Itu sih. Jadi dipisahkan antara yang THK 2 dengan yang pendataan non-ASN. Siap, terima kasih Mbak Indana. Mungkin satu lagi kita coba random untuk pertanyaan paling favorit ya Mbak Indana, yaitu bagaimana cara mengetahui atau memverifikasi peserta yang masuk database BKN. Jika ada peserta yang konfirmasi ke BKPSDM, sedangkan database tidak dipublikasikan oleh BKN. Mungkin bisa izin bantu Mbak Indana? Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau masih ada adminnya ya, admin pendataan non-ASN di tahun berapa sih pendataan tuh 2020-an ya. 2022 ya, saya lupa. Yaitu silakan masih dibuka sih portalnya Bapak Ibu kalau masih ingat akunnya bisa login, bisa unduh datanya gitu. Tapi kami kemarin sih sebetulnya kewenangan data di Direktorat PDPIK, kalau ada yang join mungkin bisa jawab, tapi memang tidak ada data yang dipublish, jadi sifatnya seperti K2 ya, THK2 nanti sistem yang otomatis akan melakukan pengecekan dari NIK tersebut apakah memang terdata atau tidak gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Indana. Mungkin satu lagi ya sebelum nanti kita langsung jawab ke peserta. Mungkin ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi jika memang non-ASN yang terdata pada saat pendataan non-ASN itu jabatannya ataupun pendidikannya adalah SLTA. Namun saat ini melamar memakai ijazah S1. Apakah bisa atau tidak Mbak Indana? Izin. Ya, jadi kita hanya melihat berdasarkan NIK ya. Data tersebut, NIK tersebut ada nggak di database pendataan non-ASN atau tidak gitu. Kalau untuk pendidikannya sebetulnya bisa memakai ijazah yang terbarunya saat melamar. Disesuaikan lagi tadi dengan formasinya ya tentunya. Jadi misalnya jabatannya tadi analis kebijakan gitu kan, kualifikasi pendidikannya sudah S1 nih. Ya udah lamarlah pakai ijazah S1-nya. Jadi kita nggak cek lagi pendidikan yang bersangkutan saat pendataan itu jenjangnya apa gitu. Dan yang paling penting ini juga ya, yang paling penting itu dicek juga karena para pelamar ini setiap pelamar tahun ini wajib mengupload surat keterangan aktif bekerjanya yang selama 2 tahun itu betul. Ya jadi itu yang penting. Jadi kalau misalnya, jadi Bapak Ibu walaupun misalnya itu sudah terdata, tapi misalnya ada kejadian yang udah pindah instansi misalnya, sudah pindah ke swasta, apakah bisa melamar? Bisa melamar, tapi nanti Bapak Ibu berdasarkan seleksi admin itu keabsahan surat keterangan aktif bekerjanya 2 tahun berturut-turutnya. Itu ya, seperti itu. Jadi seperti kasus tadi yang memang sudah 2 tahun bekerja, terus sudah 2 tahun bekerja, terus bisa lanjut apa enggak? 2 tahun bekerja itu apakah bisa lanjut lagi apa enggak? Itu nanti tergantung dari surat keterangan aktif bekerjanya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Indana ada yang tambahkan atau sudah? Cukup. Oke. Bapak Ibu, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan langsung ya dari Zoom. Di sini yang paling atas kita coba dari Bapak Abdul dari Kabupaten Kepulauan Sula. Mohon izin Pak Abdul, monggo dibuka kamera dan juga mikrofonnya. Sudah kami izinkan.
kepada Bapak Abdul dari Kepulauan Sula. Apakah ada Bapak Abdul izin? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya kita mungkin lanjut ke Kota Bima dengan Bapak Nur Rahman. Silakan Pak Nur Rahman. Izin? Iya, iya izin. Bisa dinyalakan kameranya Pak, izin? Siap. Iya, bisa dengar? Iya, izin Pak, terdengar. Iya, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait yang untuk prioritas D4 bidang pendidik. Karena kemarin kita ada peserta seperti itu, namun dia dari formasi umum. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang bersangkutan di melamarnya di instansi asalnya atau instansi pada saat dia mendaftar melakukan tes di 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk P3K apakah ada kewajiban alokasi disabilitas juga seperti di CPNS? Terusnya terakhir untuk optimalisasi pengisian formasinya, itu mekanisme seperti apa ketika kan berdasarkan prioritas. Jadi misalkan di satu unit kerja penempatannya A misalkan, ternyata pendaftarnya dari K2-nya itu nggak ada. Apakah diambil dari K2 dengan jabatan yang sama ataukah memang mereka langsung di bawahnya, itu tenaga non ASN di unit penempatan tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Rahman. Izin mungkin Mbak Indana bisa bantu menjawab. Yang pertama adalah untuk bidang pendidik yang sudah lulus kemudian diprioritaskan untuk tahun ini di instansi asal, apakah yang bersangkutan dapat melamar di instansi asal seperti 2023 atau bisa melamar di instansi lain gitu. Lalu yang kedua, P3K untuk alokasinya apakah ada disabilitas seperti CPNS atau tidak gitu. Lalu yang ketiga adalah untuk optimalisasi berdasarkan prioritas seperti apa. Contohnya misalkan kayak seperti guru, P1, K2, ataupun teman-teman yang masuk pendataan non-ASN. Teknisnya seperti apa? Mungkin izin, Mbak Indana, monggo. Nomor 1 nih maksudnya udah lulus jadi ASN ya, gitu? Sudah di yang untuk prioritas bidang pendidik, Mbak, izin. Jadi mereka kan diprioritaskan untuk di tahun ini. Kemudian yang bersangkutan melamar itu harus ke instansi asal, apa bisa ke instansi luar, gitu. Kan harus instansi tempat bekerja ya. Jadi kita lihatnya itu instansi tempat bekerja saat ini minimal itu tadi minimalnya harus terpenuhi. Itu sih. Jadi meskipun dia waktu tes itu di instansi lain dari formasi gitu. Berarti dia mendaftarnya di instansi asal dia tempat bekerja. Iya. Kemudian itu, yang disabilitas ya. Izin itu sudah langsung nge-link ya, maksudnya ketika yang bersangkutan mendaftar, misalkan dia mendaftar di tempat formasi yang tahun kemarin itu memang nggak bisa, sudah ada database-nya. Nah ini Mbak Yaya ikut ya, tapi terakhir saya tanya sih nggak ada ketentuannya ya, jadi kita tuh ngecek yang bersangkutan terdata atau enggak aja gitu di pendataan non-ASN-nya. Karena bisa aja kan pendataan tuh udah lumayan ya, udah 2 tahun juga tuh. Takutnya pas udah didata dia pindah gitu kan. Itu dia sudah terdata tuh, tapi kemudian misalnya ada pemekaran kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu. Jadi memang nggak sampai ngecek instansinya sama atau enggak dengan pendataannya gitu. Tapi memang nanti tadi Mas Anggi sudah sampaikan harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja 2 tahun minimal 2 tahun berturut-turut di instansi tempat melamarnya gitu sih. Siap, terima kasih. Kemudian yang
mungkin Mbak menambahkan Mbak, kalau nggak salah di Kepmenpan 349 juga tertulis ya bahwa kalau tidak salah harus mendaftar lagi di tempat asal gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi Nur Rahman ya di Kepmenpan 349 terkait bidang pendidiknya untuk prioritasnya tersebut gitu. Iya, saya belum baca ya yang bidang pendidik. Kasih Mas Rahman. Untuk disabilitas nggak ada ya, di Kepmennya juga tidak disebutkan. Jadi tapi kalau misalnya memang mau, ya tadi cuma pengaturannya dapat diisi disabilitas atau tidak gitu aja sih. Nggak ada formasi khusus disabilitas kayak CPNS. Itu untuk disabilitas. Untuk optimalisasi itu ya nggak lompat dulu nyari K2 yang lain harusnya, tapi sesuai yang ada di formasi itu dulu. Kalau sudah terisi baru nanti ya udah gitu ya, terisi dulu dari non ASN-nya. Tapi kalau nggak terisi baru nanti dioptimalisasi. Itu. Iya. Izin Mbak tadi mempertegas, jadi kalau ketika prioritas yang pertamanya itu nggak ada, berarti ke prioritas selanjutnya di siap. Ya, jadi gitu Pak. Jadi sistemnya tadi ya sesuai tabel ya. Jadi prioritas pertama kan pelamar prioritas, yang kedua THK 2. Kalau prioritasnya sudah tidak ada, lanjut ke THK 2. Kalau THK 2 tidak ada, lanjut yang pendataan non ASN. Kalau misalnya udah nggak ada kali juga Pak, baru kita ambil dari peserta di tempat lain dengan jabatan dan kualitas pendidikan yang sama. Siap. Lagi nanti lihat. Siap. Terima kasih. Oke Pak. Ya, terima kasih Mas Nur Rahman. Mungkin izin kita lanjut selanjutnya ke Sulawesi Tengah ya. Ada BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dari Provinsi Sulawesi Tengah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati di BKN terkait seleksi P3K, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama terkait pelamar yang peserta yang melamar di luar instansi, misalkan Sultan yang melamar dari luar kabupaten kota, itu sudah terjawab tadi. Kemudian yang kedua, terus yang lanjutannya, apakah misalkan ada yang melamar dari luar instansi itu sudah terkat oleh sistem atau seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme untuk peserta yang menggunakan ujian CAT di tahun 2023? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Izin mungkin sedikit merangkum ya. Yang pertama adalah untuk pelamar dari misalkan Sulawesi Tengah ya, pelamar ke kabupaten atau kota, apakah itu sudah terekam dari sistem saat pendaftaran atau seperti apa prosesnya gitu untuk bersangkutan dilihat validasinya apakah dari verifikator atau dari sistem. Mungkin Linda bisa menjawab, izin. Tetap dari verifikator ya Pak ya. Tampilkan usulan-usulan yang sudah pernah kita usulkan ya, sampai kan sudah diusulkan ya itu Ya izin Pak, apakah jelas Pak, izin? Ya jelas Pak, jelas. Ya, jadi tetap diverifikasi ya Pak ya. Jadi tim verifikator yang akan melihat surat dari keterangan kerjanya jika memang yang bersangkutan melamar di Provinsi Sulawesi Tengah, namun ketika dicek suratnya adalah mungkin di salah satu kabupaten kota, misalkan Kota Makassar, ataupun mungkin di luar ya, seperti contohnya seperti tadi, ataupun mungkin di Kendari dan lain-lainnya, itu Bapak Ibu bisa langsung men-TMS-kan ya Mbak Indah ya. Itu memang yang bersangkutan bukan dari provinsi asal yang dilamar. Mungkin itu Pak, izin. Ya, makasih Pak. Ya, lalu pertanyaan kedua apa ya Pak? Saya kurang mendengar terkait CAT. Ya, mekanisme untuk peserta yang menggunakan nilai CAT di tahun 2023, mekanismenya seperti apa? Apakah kita, ya, makasih Pak. Baik Pak, cukup jelas. Jadi izin Mbak Inana, mungkin ini terkait CPNS ya. Jadi kan mungkin ada salah satu peraturan terbaru
yang mana teman-teman yang sudah lolos administrasi ini bisa menggunakan nilai SKD 2023. Mekanisme seperti apa mungkin bisa bantu dijelaskan Mbak Hilji. Ya baik, jadi itu sekarang di tahap ini ya Pak ya untuk CPNS ya ini ya. Di jadwal CPNS, itu saat ini kita udah di tanggal 18 berarti masuk ke pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan di 18 itu juga mulai ada jadwal masuk konfirmasi penggunaan nilai SKD untuk CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi. Nah, sebetulnya tidak akan dulu muncul jika instansi belum melakukan final verifikasi. Jadi yang pertama itu harus dilakukan terlebih dahulu adalah final verifikasi. Nanti setelah final verifikasi baru terbuka tuh di halaman pelamar. Itu pun hanya pelamar yang eligible saja. Jadi sistem itu sudah melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan ada nilainya atau enggak nih di tahun 2023. Gitu kan, kalau nggak ada berarti ya nggak usah milih, kan nggak ada nilainya. Terus selain itu ada atau tidak, kemudian lulus passing grade 2024 atau enggak tuh nilainya. Kalau nggak lulus, nggak memenuhi NAB, itu juga sama, tidak perlu memilih. Yang ketiga, tingkat pendidikannya, karena soal CAT itu harus sesuai tingkat pendidikannya, maksudnya yang tahun 2023 SMA misalnya melamarnya, 2024 yang bersangkutan melamar S1, maka juga tidak bisa menggunakan nilai CAT 2023. Jadi kalau misalnya sama-sama S1, nah itu baru bisa dipakai jika tadi ya memenuhi NAB-nya. Itu jadi nggak semua pelamar pilihannya muncul gitu, hanya pelamar yang eligible saja yang akan muncul pilihannya. Jadi harusnya nggak banyak ya, karena CPNS 2023 itu nggak semua instansi membuka gitu. Jadi nanti bisa dilihat tadi ya, harus sesuai kriteria juga. Itu sih mungkin Mas Rahman. Nanti untuk list, untuk list pelamar yang memilih menggunakan nilainya nanti kami sediakan unduhannya. Tapi nanti juga ini kan sekarang prasanggah ya, nanti tanggal 20 mulai masa sanggah 2020 sampai 22. Nah kemudian pasca sanggahnya itu pengumumannya dari tanggal 23. Ini nanti setelah pasca sanggah itu kan ada finalisasi untuk penjadwalan lah ya, kalau nggak salah. Nanti juga di sana nanti akan diberikan data dari PPSS untuk penjadwalan SKD sekaligus list pelamar yang memilih menggunakan nilai 2023. Ya, terima kasih Mbak Indana. Izin menambahkan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, saya lampirkan juga link Zoom ya, link YouTube dari pemanfaatan sertifikat CAT, yang mana ini informasi dikirimkan dari teman-teman dari PPSS PKN. Izin, mungkin selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari mungkin di sini kita coba Kabupaten Muko-Muko, Bapak Ibu. Jumlahnya tidak sama. Silakan dari Kabupaten Muko-Muko. Sudah kita admit untuk bertanya, silakan. Sesuai, tidak ada yang double, yang doublenya sudah terisi dan jumlahnya 100, maka bisa Oke, jika tidak ada mungkin kita langsung skip ya. Langsung ke Kabupaten Asahan dengan Ibu Vera, izin Ibu Vera. Dengan Ibu Vera dari PKPSDM Asahan. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak. Sudah kedengaran? Sudah terdengar Ibu. Selamat pagi Mbak Indana. Terima kasih buat kesempatan kepada kami ya. Yang mau saya tanyakan ada 3 poin nih.
Yang pertama tadi terkait usia ya. Tadi Mbak Indana menyampaikan bahwa usia itu defaultnya dari aplikasi itu 20 sampai 57. Nah, yang mau kami tanyakan itu bagaimana dengan guru yang usianya sampai 60 tahun gitu? Apakah defaultnya memang harus 20 sampai 57? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Anggi, bahwasannya buat P3K yang belum terakomodir pada rekrutmen tahun ini itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang mau kami tanyakan, bagaimana dengan P3K yang tahun ini dia tercatat sebagai tenaga non ASN pada pendataan 2022, tapi tidak mengikuti ujian P3K. Dia mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah, datanya itu akan seperti apa dianya gitu? Apakah mereka akan tetap diakomodir akan tetap bisa dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu? Yang ketiga, tentang tenaga pendidik tendik ya yang di sekolah itu mereka itu sekarang sudah tercatat sebagai guru di Dakodi, sebagai guru. Nah, tapi mereka belum punya ijazah S1. Sekarang lagi proses kuliah S1 gitu. Nah, bagaimana perlakuannya tentang ini gitu? Yang terakhir tentang optimalisasi, ada nggak surat dari BKN gitu ya ke kita? Karena ini kejadian tahun semalam buat tenaga kesehatan yang terdampak optimalisasi, ternyata direktur RSUD-nya keberatan ketika banyak tenaga non ASN-nya yang akhirnya terdampak optimalisasi keluar ke puskesmas gitu. Nah, merekanya nggak terima, merekanya macam-macam ke kita gitu. Kita sudah berusaha sampaikan bahwasannya itu memang dari sistem ada optimalisasi namanya, tapi direkturnya tetap nggak bisa terima. Itu aja yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak Indana. Ya, terima kasih Ibu. Izin Mbak Indana, cukup banyak fotonya. Silakan Mbak, dari yang pertama terkait setting usia guru seperti apa? Ya tadi kita sih samain aja ya Bu semuanya sebetulnya, karena BUP-nya rata-rata 58 gitu. Cuman kalau yang guru mau dijadikan 59 itu boleh diupdate aja di aplikasi tadi ya, lewat pengaturan parameter dulu. Nanti untuk nanti atau kami sesuaikan deh untuk yang P3K guru ya sampai 59 berarti kan biar defaultnya menyesuaikan BUP guru. Tapi kalaupun mau diubah nanti bisa diubah sendiri. Terus yang kedua untuk P3K paruh waktu, ini Mas Anggi saya belum tahu ya kelanjutannya seperti apa, karena kalau nggak salah masih dibahas untuk peraturannya untuk P3K paruh waktu ini. Jadi tadi pertanyaannya kan kalau misalnya ada non ASN yang lebih memilih daftar CPNS, apakah bisa ya dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Mas Anggi masih bergabung kah? Ya, nah ini terkait paruh waktu ya, ini pembahasan yang kita kemarin kan masih bahas ini dalam artian begini Bu, memang aturannya belum ada ya, aturan belum ada resminya. Jadi kami juga dengan teman-teman depan RB juga masih membahas ini mekanismenya seperti apa terkait P3K paruh waktu ya, P3K paruh waktu. Cuman yang di depan mata ini ya kita pengangkatan dulu ya, pengangkatan nanti untuk kita lihat hasilnya, kebijakannya akan seperti apa ya, karena berdasarkan hasil baru kita bisa tahu kebijakan selanjutnya seperti apa. Nah ini kita melihat apakah ini sudah optimal, maksimal, kan kita tujuannya semaksimal mungkin ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan tenaga non ASN di tahun 2024 ini. Seperti itu. Jadi untuk P3K paruh waktu kita tunggu Bapak Ibu kebijakan selanjutnya nanti dari pemerintah seperti apa untuk kebijakan P3K paruh waktu. Itu ya, sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang arahannya untuk fokus dulu ke penerimaan P3K dulu ya. Jadi memang kemarin harapannya semuanya ini bisa terangkat ya. Tapi balik lagi ini kan P3K paruh waktu juga tadi kita masih mempertimbangkan nanti kemampuan anggaran dari daerah juga seperti apa. Itu mungkin itu izin Ibu. Akan develop sistem kita itu.
Ya, selanjutnya yang P3K guru tadi ya, sudah lulus apa tadi? Tapi belum S1 gitu. Itu gimana Pak Anggi? Sudah terdata di Dapodik? Sorry, yang apa ndak? Izin Mas Anggi, untuk guru yang sudah terdata namun belum memiliki gelar sarjana. Guru ya. Nah kalau guru kan kita kan kemarin pakatannya memang jadi kita mengecek data Dapodiknya ya, waktu pendata nama ini data Dapodiknya yang bersangkutan itu gelarnya apa, karena itu nanti yang bersangkutan bisa melamarnya sebagai guru apa gitu ya. Ya jadi kita mengeceknya tetap dari sana. Mungkin ada live apa sih tadi pertanyaan yang belum nggak? Halo Mas? Sih Mas. Ya sudah. Yang terakhir optimalisasi tadi. Terkait optimalisasi Mas Anggi, izin. Optimalisasi untuk guru. Jadi puskesmas, misalnya dia melamar di puskesmas A, tapi setelah optimalisasi dapatnya di puskesmas B gitu. Kan by system ya. Iya itu nanti otomatis kita berdasarkan sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ini sama untuk optimalisasi. Kalau untuk instansi daerah tidak ada perubahan ya, itu masih sama. Jadi kita tetap melihat dulu prioritas dulu untuk mengisi formasi kosong. Jadi lihat dulu masih ada nggak program prioritas. Kalau program prioritas sudah habis, baru kita lanjut ke program prioritas berikutnya. Itu nanti kalau penempatannya ya sesuai dengan formasi kosong tersebut. Jadi tidak melihat asal dari yang dilamar gitu. Karena yang dilamar kan udah ada pemenangnya istilahnya. Seperti itu ya. Ya cuma tadi katanya masalahnya adalah protes ya, direkturnya atau apanya tuh, coba bisa diulangi kan? Nah berarti kan tidak bisa ini juga ya, maksudnya tidak bisa protes juga karena posisinya kan di tempat yang bersangkutan lamar itu sudah ada pemenangnya. Makanya tadi ya kami berniat untuk membuka saja, jadi biar terlihat siapa aja yang sudah melamar gitu, siapa aja yang sudah melamar untuk di unit tersebut, nanti bisa ketahuan siapa yang pemenangnya. Nah ketika optimalisasi itu berarti kan mengisi formasi yang kosong-kosong. Seperti itu ini ya. Akan terlihat semua usulan yang telah kita usulkan. Ya, terima kasih. Apakah cukup jelas Ibu Vera, izin? Ya, izin Mas, yang kita butuh itu sebenarnya terkait optimalisasi adalah berupa surat atau pemberitahuan dari BKM ke kita. Misalnya memang ada optimalisasi gitu. Ya, karena izin Ibu, nanti optimalisasi itu sekalian dengan pengolahan Bu. Nah itu dia, maksudnya Mas Anggi, direktur rumah sakitnya tuh nggak terima, dia nggak bisa dikasih tahu keterangannya bahwasannya itu memang by system gitu. Kita sudah berusaha bilang itu by system gitu kan. Cuma dia bilang ada di Capman-nya kan ada Bu. Udah ada. Di Capman udah ada Bu. Oh iya siap. Oke, makasih Mas. Pak Idana. Terima kasih Ibu. Ya izin Ibu mungkin melengkapi ya. Jadi untuk yang nakes ini sudah ada di Capman 349. Lalu juga yang untuk YF Guru, izin Ibu mungkin bisa menginformasikan bahwa di Diktum ke-7 di 348 tahun 2024 menjelaskan bahwa memang pelamar seleksi JF Guru pada instansi daerah tahun 2024 itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan atau jenjang paling rendah yaitu sarjana atau diploma 4 gitu. Jadi itu merujuk ke surat edaran dari Dirjen GTK ya. Nomor 1311 garis miring B.B1 garis miring HK.04.01 garis miring 2024 tanggal 18 Maret 2024 gitu. Mungkin izin itu izin mungkin lanjut masuk kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari bagian Indonesia Timur teman-teman dari Kabupaten Mapi silakan. BKPSDM dari Kabupaten Mapi. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Izin. Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait tenaga guru dan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai honorer tapi bukan dengan SK kepala daerah. Artinya mereka menggunakan SK kepala sekolah atau kepala puskesmas sebagai dasar
untuk bekerja. Apakah mereka juga diperbolehkan untuk ikut? Karena nama mereka sudah termasuk dalam, kalau guru sudah termasuk di Dapodi. Seperti itu. Terus yang kedua, terkait tenaga kependidikan. Tenaga TU sekolah dan lain-lain yang namanya juga terdata di Dapodi. Kira-kira mereka ini masuk di formasi yang mana, Pak? Apakah masuk di formasi guru atau teknis? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin izin Mas Anggi atau Mbak Indah bisa membantu menjawab pertanyaannya. Izin Mas Anggi. Ini terkait ini ya, tadi kan kami sudah sampaikan juga bahwa formasi ini nanti Bapak Ibu surat keterangan dilengkapi dengan surat keterangan bekerja ya. Surat keterangan bekerja. Nah, surat keterangan bekerja itu nanti Bapak Ibu yang menetapkan apakah harus boleh minimalkan kalau di Permenpan ini di Kemenpan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Nah, pertanyaannya kalau misalnya instansi menentukan minimal ditandatangani oleh JPT Pratama itu misalnya, itu silakan itu aturan di instansi. Seleksi administrasi berdasarkan aturan instansi. Seperti itu. Karena di Kemenpan-nya hanya mengatur minimal ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Seperti itu. Yang penting datanya valid, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu, Nindana mau nambahin atau teman-teman yang lain dari PPS IASN? Ya izin Mas, mungkin satu lagi Mas pertanyaan terkait yang mungkin petugas atau pegawai TU yang terdata di Dapodik Mas gitu. Yang bersangkutan apakah harus melamar P3K teknis atau guru atau seperti apa gitu. Ya, kalau P3K guru kan udah jelas ya itu untuk JF guru ya, JF guru. Nah, kalau misalnya ada P3K ada non ASN TU misalnya teknisnya, tenkes ya berarti tendik, tenaga pendidik misalnya di bagian perpustakaan atau di TU, itu masuknya ya P3K teknis ya, bukan guru gitu, bukan guru. Seperti itu. Iya, siap, terima kasih. Apakah jelas izin Pak Yermi? Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Iya, siap, terima kasih Pak Yermi. Mungkin izin Bapak Ibu karena sudah hampir jam 10 ya, dan juga teman-teman di Indonesia Timur sudah hampir jam 12. Mungkin satu pertanyaan terakhir kita tutup dari BKD DKI Jakarta, izin Bapak Fahmi Bayu. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaan terakhir ini? Iya, Mas. Terima kasih Mas Anggi, Mbak Indana. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, kapan bisa melakukan sinkroformasi? Terus yang kedua, ini terkait dengan teknis bagi pelamar sih, XTHK 2 ini. Jika mereka terdata dalam database BKN, apakah di user SSC ASN ini, mereka ketika menginput NIK, apakah otomatis kode pendataan K2-nya muncul atau mereka harus mengetik manual? Nah, ini kan ada hubungannya nanti ke akun kita sebagai instansi verifikasi ketika bisa melihat kode mereka untuk rekapitulasi data agar lebih mudah gitu Mbak Indana. Yang ketiga, jadwal P3K kapan ya ini ya, jadwal pengadaannya. Terus yang keempat ada Mbak Dini nih. Mbak Indana, satu lagi yang keempat adalah terkait dengan kan kebijakan tenaga non ASN. Misalnya kita untuk yang teknis, jadi kan memang jumlah formasi kita itu lebih sedikit daripada jumlah tenaga non ASN secara keseluruhan. Jadi kan kalau misalnya di pengumum di ketentuan bahwa itu adalah semua tenaga non ASN yang memang minimal bekerja 2 tahun atau 4 semester gitu ya kalau untuk yang guru. Nah, kita bolehkah melimitasi, karena kalau di bahasa ketentuan itu kan dia dan atau. Jadi bisa kalau misalnya kita hanya menyelesaikan THK 2 plus yang terdata dalam BKN aja, jadi pengumuman kita hanya 2 nomenklatur itu, tidak menyatakan tenaga non ASN yang minimal 2 tahun bekerja, itu apakah boleh atau memang di pengumuman itu wajib diumumkan secara keseluruhan sama persis seperti ketentuan yang diatur di dalam Kemenpan atau Permenpan. Udah, itu cukup Mbak, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan izin Mbak Indana atau Mas Anggi. Ya, yang sistem dulu ya terkait sinkroformasi.
Di production sekarang belum bisa dicoba ya, jadi masih proses pengaliran data dulu dari SCSN ke SSCSN. Nanti kalau sudah bisa, biasanya itu kan di menu sinkronnya kelihatan ya, belum final di SCSN kalau nggak salah tulisannya. Nah itu berarti belum selesai untuk aliran datanya. Nanti kalau notif tersebut sudah hilang, berarti sudah bisa dicoba untuk proses sinkronnya. Akan lagi melalui kantor regional. Kemudian untuk K2 tadi kayak biasa sih, input dulu nomor registrasi THK2-nya, baru nanti kita cek nih sama data THK2-nya beneran terdata atau enggak. Jadi nggak by sistem by NIK aja, karena kadang nggak ada NIK-nya kan, atau udah nggak valid datanya gitu yang K2 itu. Jadi harus tetap menginputkan nomor THK2 dulu. Terus tadi ya yang ketiga, jika hanya ingin membuka pendaftaran itu untuk THK2 dan non-ASN terdata saja, apakah diperbolehkan atau enggak? Mungkin Mas Anggi bisa jawab yang ini. Izin, Mas Anggi. Ya gimana? Sorry. Gimana? Jadi Mas, kalau misalnya nih dari Pemprov DKJ ya Jakarta hanya mau membuka pendaftaran itu untuk THK2 dan non-ASN yang terdata saja gitu, apakah diperkenankan atau tidak? Ya itu kembali lagi itu kewenangan instansi ya. Jadi silakan aja kalau memang mempersyaratkan seperti itu. Ya seperti itu. Jadi silakan aja. Berarti nanti di state di pengumumannya ya? Iya, di state di pengumuman agar terinfokan para calon-calon pelamarnya. Itu ya. Mungkin itu. Ada lagi? Ada lagi kah tadi yang belum terjawab? Izin, teman-teman dari Jakarta, Mas Fahmi, apakah sudah cukup? Jadwal itu P3 kan belum ada ya, Pak? Belum, untuk jadwal nanti menunggu, Mas. Jadwal masih menunggu ya, nanti kami info. Ya, baik. Semoga tak bulan depan maunya. Siap. Ya, izin Bapak Ibu, sebagai penutup, izin kita akhiri untuk bimbingan teknis pada pagi hari ini kepada Ibu Jumiati selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN. Mungkin izin bisa memberikan kata-kata penutup untuk para peserta dari bimbingan teknik pada pagi hari ini. Izin kepada Ibu Jumiati. Selamat jumpa di universitas. Ya, izin Ibu, izin. Oke, iya. Terima kasih Mas Rahman. Terima kasih teman-teman semua dari BKD, BKPSDM, BKPP ataupun unit pengelola kepegawaian lainnya. Terima kasih sekali lagi atas diskusinya. Topiknya memang menarik, di sisi lain juga perlu tentunya kepastian ya buat teman-teman. Namun demikian kita masih menunggu proses dari Kemenpan juga untuk kemudian nanti kepastiannya akan segera diumumkan kapan dimulai pendaftarannya, untuk kemudian juga kapan mulai tahapan-tahapan lainnya. Nah, harapannya apapun itu nanti tentunya kita tetap harus melaksanakan, tetap harus menjalankan. The show must go on, dan itu tentunya harus kita kawal dengan sebaik-baiknya supaya memang apa yang menjadi amanah tujuan dari pelaksanaan seleksi tahun ini bisa kita penuhi, kita capai. Yang menurut kita semulanya awalnya adalah mission impossible, maka dengan berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi, maka misinya menjadi sangat mungkin dan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak teman-teman, nanti juga bisa berkoordinasi
berkonsultasi juga dengan teman-teman di Karek maupun dengan kami. Namun demikian tentunya kita harus yang terpenting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya ketika memang sudah ditentukan waktunya kita sudah siap dan juga tentunya sudah kita dapat jalankan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari perkataan atau hal-hal berkaitan dengan tindakan kami. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dir atas penutupnya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat pelaksanaan BIMTEK. Terima kasih atas atensi.